Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di sebuah paroki ada seorang pria yang ikut paduan suara, walaupun sesungguhnya dia tidak terlalu pintar menyanyi. Kadang-kadang suaranya fals, kadang-kadang nafasnya pun pendek-pendek. Lalu karena situasi ini, pemimpin paduan suara menyarankan agar dia keluar saja dari kelompok itu atau meninggalkan kelompok paduan suara dan melihat pelayanan yang lain. Tetapi ada juga yang menyarankan agar ia diberi lebih banyak waktu untuk meningkatkan kemampuannya dalam bernyanyi. Hari demi hari tidak banyak perubahan. Lalu kemudian pemimpin paduan suara itu memutuskan untuk menemui pastor paroki dan mengeluh. Dia berkata demikian, "Pastor, tolong keluarkan pria itu dari paduan suara atau saya yang akan mengundurkan diri," katanya. Lalu pastor paroki menemui pria itu dan mengatakan demikian, "Ada baiknya kamu meninggalkan kelompok paduan suara." Tetapi pria itu berkata, "Mengapa saya harus meninggalkannya, pastor?" "Ya," kata pastor paroki, 4 atau 5 orang telah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat bernyanyi." Pria itu bertanya, "Berapa orang, pastor?" 4-5 orang berkata bahwa Anda tidak dapat bernyanyi. Lalu pria itu berkata, "Itu tidak berarti apa-apa, pastor. Karena 40 atau 50 orang telah mengatakan kepada saya bahwa pastor juga tidak dapat berkhotbah dengan baik. Dan tidak ada yang meminta pastor untuk mengundurkan diri." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah dapat menggunakan orang-orang yang paling tidak mungkin untuk memenuhi tujuan ilahinya. Tadi kita mendengar dalam bacaan pertama tentang panggilan Yesaya. Kita juga mendengarkan dalam bacaan yang kedua tentang panggilan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Bagaimana perasaan orang-orang ini ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di hadirat Allah? Ketika dihadapkan pada situasi ini, mereka semua merasa tidak layak bagi Tuhan. Tadi kita mendengar dengan jelas bagaimana Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir pula." Lalu kita juga mendengar bagaimana Paulus merasa dirinya tidak layak disebut sebagai rasul karena ia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dan Petrus dalam bacaan Injil, dia tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Lihat, dari tokoh-tokoh besar ini ada sebuah perasaan awal tentang ketidaklayakan secara pribadi ketika mereka diminta untuk mengikuti Tuhan dan mewartakan sukacitanya. Tetapi satu hal yang bisa kita lihat juga adalah ada sebuah kerendahan hati bahwa mereka mengakui, "Saya tidak layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan." Mungkin kita perlu menggarisbawahi kerendahan hati. Dikatakan bahwa kerendahan hati adalah sebagai kebajikan pertama dan utama dalam sebuah spiritualitas yang autentik. Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan yang paling utama. Ketika seseorang bertanya kepada Santo Agustinus, "Apa yang harus aku lakukan untuk mengikuti Tuhan?" Dia mengatakan, yang pertama kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga kerendahan hati.
Kerendahan hati seperti yang kita lihat dalam diri tokoh-tokoh tadi adalah sebuah kebajikan pertama ketika kita berbicara tentang melayani Tuhan. Sebaliknya, perasaan merasa layak, perasaan merasa kompeten secara pribadi, belum lagi perasaan merasa benar sendiri dan kesombongan rohani justru dapat menjadi tanda bahwa kita sesungguhnya belum tersentuh oleh Tuhan. Maka orang-orang yang memiliki perasaan layak, perasaan kompeten, perasaan benar sendiri, sombong secara rohani, sesungguhnya kalaupun mereka melayani, ini bukan buah dari pengalaman mereka ketika mereka disentuh oleh Tuhan. Ketika dalam kerendahan hati kita mengakui keberdosaan kita mengakui ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, pada saat itulah Tuhan mengulurkan tangan dan mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita menjadi layak dan kompeten untuk melayani Dia. Tadi kita dengar bagaimana Nabi Yesaya dikisahkan bahwa salah seorang serafim menyentuhkan bara api yang diambil dari mezbah bait suci ke bibirnya dan berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Dan dalam kasus Simon Petrus, Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Kita melihat bahwa kelayakan mereka untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan pertama-tama tidak berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari Allah. Kerelaan mereka untuk menjadi seorang pelayan bukan merupakan sebuah usaha dan prestasi pribadi. Itu adalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Tentu di luar perasaan tidak layak secara pribadi, di luar perasaan tidak pantas untuk melayani Tuhan, ada kualitas lain yang sama-sama dimiliki oleh ketiga orang yang kita dengarkan tadi dalam bacaan-bacaan, yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah, yaitu kesediaan mereka untuk melakukan kehendak Allah dan kesiapan mereka untuk mengikuti petunjuknya. Bagi Nabi Yesaya, mendengar suara Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku?" Tanggapan langsungnya adalah, "Inilah aku, utuslah aku." Dan dalam kasus Petrus dan rekan-rekannya, kita diberitahu bahwa mereka meninggalkan sesuatu lalu mengikuti Yesus tanpa menoleh ke belakang. Dan Paulus membiarkan dirinya dengan begitu bersemangat ke dalam pekerjaan Tuhan, sehingga ia bekerja lebih keras daripada semua orang yang dipanggil sebelumnya. Tetapi lihat, meskipun demikian, dia berkata, "Bukan aku, melainkan Allah yang menyertai aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengikuti bimbingan Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita mencapai hasil yang membuat kita takjub, pekerjaan siapa sesungguhnya semuanya itu? Inilah yang kita dengarkan tadi ketika jala Petrus hampir koyak karena tangkapan yang ajaib itu. Dikatakan 2 perahu hampir penuh dengan ikan. Tapi sebelumnya dikisahkan bahwa Petrus dan teman-temannya telah bekerja keras sepanjang malam, tetapi mereka tidak menangkap apapun. Mungkin bisa kita katakan bahwa mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri sebagai nelayan yang berpengalaman dan mengikuti pikiran mereka sendiri tentang di mana dan bagaimana cara menebarkan jala. Dan lihat, hasilnya adalah kegagalan, mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika mereka mengikuti tuntunan Tuhan
yang secara manusiawi tidak masuk akal, karena nampaknya Yesus menyuruh mereka menaburkan jala itu sudah terang, ya, yang biasanya nelayan hanya menebarkan jala pada malam hari, ya. Tetapi Tuhan menuntun mereka, dan hasilnya adalah hasil yang gemilang. Jala mereka hampir koyak dan 2 perahu penuh dengan ikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini seperti biasa Tuhan yang baik terus bertanya kepada kita, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk mewartakan kerajaan Allah. Tuhan masih membutuhkan para utusan, baik itu pria maupun wanita, yang seperti Yesaya akan memberitakan kabar baik tentang kasih Allah di bait suci, atau seperti Paulus yang mengumumkannya di negeri asing hingga ke ujung bumi, atau seperti Petrus yang akan berbicara atas nama Allah di tempat kerja dan membawa rekan-rekan kerjanya dan mitra bisnisnya untuk mengenal dan mengikuti Tuhan. Maka kalau ada perasaan tidak layak di dalam hatimu untuk menanggapi panggilan Tuhan, atau kamu merasa bahwa dirimu tidak memiliki kompetensi untuk pekerjaan Allah, ketahuilah, dalam sejarah iman kita, hanya orang-orang yang merasa seperti itu yang dapat dipakai Allah dengan sungguh-sungguh. Maka yang penting adalah keberanian kita untuk berkata seperti Nabi Yesaya, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan sendiri akan memastikan bahwa Dia menjadikan Anda layak untuk melakukan pekerjaan yang Dia inginkan. Tuhan akan membimbing Anda, membuat Anda pantas untuk melakukan pekerjaan baginya, seperti yang Dia lakukan kepada Yesaya, Paulus, dan Petrus. Gereja kita setiap saat membutuhkan banyak orang untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan dari pengalaman, saya kadang-kadang masih melihat cukup banyak orang yang merasa sebagai penumpang di dalam gereja, yang hanya datang, duduk tenang, memberikan kolekte, memberikan iuran, lalu merasa semua sudah beres. Bapak Ibu, gereja membutuhkan Anda. Dalam hidupmu yang sekarang, Tuhan membutuhkan Anda. Tuhan ingin Anda menjawab sapaannya dengan berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Gereja kita sangat kaya dengan pelayanan. Gereja kita sangat kaya dengan kegiatan-kegiatan. Kita selalu bisa menjawab undangan Tuhan itu dengan ikut serta ambil bagian dalam salah satu kegiatan karya pelayanan yang ada dalam gereja. Semoga kita juga menjadi seperti Nabi Yesaya yang berani berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin.